Yang terhormat, Bapak Muhammad Abdul Hakim, PhD, selaku pembicara pada sore hari ini. Yang terhormat, rekan-rekan semua. Selamat datang di Q&A PKM FKUNS tahun 2022. Nah, apa kabar teman-teman semua? Masih semangat kan ya menjalankan aktivitasnya? Nah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, rasanya tuh nggak lengkap jika kita mengawali acara tanpa berdoa terlebih dahulu nih. Nah, agar kegiatan kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah cukup, berdoa dapat dilanjutkan masing-masing. Nah, selanjutnya akan ada sepatah dua patah kata dari perwakilan Panitia PKM FKUNS tahun 2022 nih. Kepada yang mewakili, waktu dan layar kami persilahkan. Selamat sore. Terima kasih untuk Mbak MC atas waktunya. Pertama, saya sebagai perwakilan dari Panitia PKM FK tahun ini, berterima kasih banyak kepada Bapak Hakim atas ketersediaan Bapak untuk mengisi acara sore hari ini. Ya, Q&A yang akan dilakukan setelah ini tentunya diadakan untuk bisa berinformasi dan juga jawaban yang valid untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih ada ya di antara seluruh KBMFK termasuk saya sendiri. Sebelum Q&A atau tanya jawabnya juga nanti akan ada sedikit pemaparan dari Pak Hakim. Jadi harapan kami hal ini semua bisa beri semacam klarifikasi juga untuk kebingungan yang mungkin masih ada terkait teknis-teknis PKM itu sendiri. Ya mungkin itu aja tanpa memperpanjang lebih lama. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore, untuk acara saya kembalikan lagi kepada Mbak MC. Oke, terima kasih banyak Mbak Hetva atas patah kata dua katanya. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Gania Bilkistiani Syakila dari Psikologi 2020 yang akan memandu acara pada sore hari ini nih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan materi oleh Pak Hakim nih teman-teman. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Pak Muhammad Abdul Hakim, PhD. Beliau merupakan Ketua Grup Riset Behavioral Science and Public Policy Psikologi UNS. Nah, pada tahun 2020, beliau berhasil meraih 6 pendanaan. 2 di antaranya merupakan hibah dari Konsorsium Riset COVID-19 Kemenristek atau Badan Riset dan Inovasi Nasional LPD, dan 1 hibah kolaborasi internasional. Nah, beliau juga merupakan editorial board member of the Asian Journey of Social Psychology. Beliau juga merupakan Sekretaris Jenderal Ikatan Psikologi Sosial Indonesia, dan tentunya beliau merupakan dosen psikologi Fakultas Kedokteran UNS. Wah, luar biasa menginspirasi ya teman-teman. Semoga kita senantiasa memiliki semangat kebermanfaatan seperti Pak Hakim ya teman-teman semuanya. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam dan ya teman-teman. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak? Masih recovery tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu nggih Pak. Oke, kepada Pak Hakim, waktu dan layar kami persilakan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada sore ini saya diminta oleh teman-teman Kastrat kemarin yakin dan udah ada evaluasi, oke. Dan salah bila sempat diskusi dengan saya dan Bu Sari tentang rencana atau strategi PKM FK tahun ini. Jadi teman-teman, alhamdulillah tahun lalu ada peningkatan baik dari segi jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa di UNS maupun juga hasil akhirnya. Jadi dalam sejarah UNS kita pertama kali mendapatkan emas dalam kategori presentasi tahun kemarin itu, alhamdulillah.
Walaupun di sisi lain sayang sekali belum ada delegasi FK yang berhasil masuk sampai ke Timnas. Baik, next. Ini adalah rekap dari usulan PKM dan proposal yang lulus pendanaan per fakultas. Kita langsung lihat di FK, kemarin kita berhasil menjaring 61 proposal tahun lalu. Dari 61 tersebut kemudian kita review di internal UNS, ada review oleh reviewer internal dosen kita maupun review oleh reviewer eksternal yang merupakan juri-juri nasional yang kita undang untuk memberikan penilaian. Dan dari 61 dari FK tersebut, 24 akhirnya lolos untuk diunggah ke Simbel Mawa. Dan dari 24 tersebut lolos pendanaan 6. Nah, ini kemajuan karena tahun 2020 kalau nggak salah itu 2. Nah, kemudian kita lanjut, next. Oke, jadi ini adalah data perbandingan tahun 2020 dan 2021. Seperti yang saya sampaikan, kedokteran tahun 2020 itu hanya 2 yang didanai. Kemudian tahun 2021 itu ada 6 yang didanai. Tetapi sayangnya kalau dari segi efektivitas itu kita agak penurunan karena di tahun sebelumnya 2020 yang didanai 2 tetapi lolos Timnas 2. Sementara tahun kemarin yang didanai 6 tidak ada yang lolos Timnas. Nah, ini adalah PR kita bersama. Kesimpulan saya adalah bahwa tahun ini kita perlu lebih fokus pada kualitas daripada kuantitas. Nggak apa-apa yang mengajukan sedikit, tidak harus 61 seperti tahun kemarin, tetapi kita persiapkan betul-betul dengan matang. Dan dari diskusi dengan teman-teman dan juga para juri, termasuk Pak Maulidan yang menggawangi PKM di universitas, kita dari awal itu memang tim dan juga tema itu didesain untuk lolos Timnas, alias teman-teman ini kita tantang untuk mengembangkan judul yang kualitasnya itu kualitas Timnas, bukan sekedar untuk lolos pendanaan. Nah, ini sesuatu yang akan kita kerjakan tahun ini. Next. Nah, peningkatan jumlah proposal tiap fakultas itu juga menunjukkan success rate atau rata-rata tingkat kesuksesan dari proses pembinaan proposal. Ini adalah proporsi antara proposal yang diajukan dan proposal yang mendapatkan pendanaan. Misalnya MIPA itu tahun 2020 itu 23% proposal yang diajukan lolos pendanaan, sementara 2021 37,24% lolos pendanaan. Bagaimana dengan FK? Kita lihat di sini, tahun 2020 itu 20% lolos pendanaan, sementara tahun 2021 25% lolos pendanaan. Nah, proporsi antara proposal yang diajukan dan yang lolos pendanaan itu artinya proses pembinaan kita dan pendampingan kualitas proposal itu berjalan dengan baik. Next. Nah, ini adalah sebaran dari proposal yang mendapatkan pendanaan per skim. Kalau kita lihat dari data ini, keunggulan PKM UNS itu menonjol pada bidang eksakta. Kita lihat PKM riset eksakta itu total yang kita ajukan 198, yang lolos 82. Success rate-nya 41,41%. Sementara yang menjadi PR kita yang paling lemah di UNS itu adalah di riset PKM riset Soshum RSH itu hanya 11,63% antara yang diajukan dan diterima. Demikian juga untuk karya inovatif itu hanya 11,11%. Nah, kedokteran ini diistilahkan Pak Maulidan ini macan tidur sebenarnya. Kalau kita lihat dari kualitas anak-anak yang masuk ke FK itu pasti sangat unggulan, tetapi sayangnya potensi itu belum benar-benar terkonversi menjadi prestasi di dalam ajang PKM. Nah, PR dari judul-judul yang diajukan oleh
FK itu masih sangat konvensional, bisa kita bilang seperti itu. Sebagai contoh, banyak proposal yang judulnya saja sudah menunjukkan misalnya hubungan antara X dan Y. Itu bukan judul yang menarik untuk diajukan ke PKM. Dan kemarin Pak Maulidan sudah memberikan gambaran, menurut saya clue yang cukup jelas. Kira-kira judul PKM yang berkelas PIMNAS itu seperti apa? Oke, nah untuk Sosum sendiri psikologi sebenarnya bisa berperan di situ. Kemarin sudah ada yang lolos, tetapi balik lagi penggarapannya itu masih kurang maksimal sehingga belum lolos PIMNAS. Ya, next. Nah, ini adalah alur proses dan program persiapan PIMNAS setelah pendanaan. Jadi sebelum bicara ke sana, saya sampaikan sedikit tentang proses sebelum ke pendanaan. Jadi kalau yang di situ adalah proses setelah pendanaan. Tetapi sebelum pendanaan itu prosesnya seperti apa sih? Jadi PKM itu akan diawali dengan Pekan Ilmiah Mahasiswa atau PIM UNS. Nah, menurut informasi dari PKM Center UNS, PIM UNS akan dibuka awal Februari ini. Tahun lalu, PIM UNS berhasil menjaring 1.811 proposal PKM 5 bidang. Nah, kemudian dari PIM UNS itu akan direview secara internal. Tahun kemarin melibatkan 62 dosen dari 11 fakultas dan sekolah vokasi. Dari tahap review internal itu nanti akan diajukan proposal yang layak untuk maju ke review eksternal. Tahun kemarin dari 1.811 hanya 947 yang akhirnya direview oleh eksternal. Setelah review eksternal tersebut, tahun lalu kita mengundang 10 dosen dari berbagai perguruan tinggi dan semuanya juri tingkat nasional. Kemudian dari review eksternal direvisi, kemudian diupload ke Simbel Mawa. Nah, setelah itu ada pengumuman pendanaan. Ini adalah layar saya hilang. Ini adalah proses setelah pengumuman pendanaan oleh PKM Bilmawa. Nah, bagi proposal-proposal yang diterima itu pelaksanaannya akan dimonitor oleh PKM Center UNS. Jadi ada review monitoring sebelum Monef oleh pusat, oleh Bilmawa gitu. Kan mengapa demikian? Karena begini, ternyata skor proposal itu 20%, nanti sekian persen itu diambil dari monitoring internal ini. Jadi kalau misalnya monitoringnya nilainya jelek, itu kemungkinan untuk tembus sampai PIMNAS juga kecil. Oke, kemudian setelah monitoring internal, baru monitoring eksternal oleh Bilmawa. Kemudian setelah itu unggah luaran PKM, pengumuman PIMNAS. Kemudian dari pengumuman PIMNAS itu nanti ada pendampingan pra-PIMNAS. Nah, ini lebih fokus ke bagaimana mendelivery hasil kegiatan dengan baik. Jadi ada training komunikasi, ada pendampingan untuk membuat slide, pendampingan untuk membuat poster, dan macam-macam. Itu kemudian dilakukan sebelum PIMNAS. Setelah itu PIMNAS. Nah, sementara proposal yang tidak mendapatkan pendanaan, itu akan diseleksi untuk pendanaan tim UNS. Nah, tim UNS itu nanti tidak semuanya didanai, ada proses seleksi juga. Setelah diterima nanti pelaksanaan tim, kemudian monitoring dan unggah luaran ke tim UNS, nanti ada seminar tim UNS. Tapi tahun kemarin yang tim UNS ini diganti menjadi hibah MBKM. Ya, next. Nah, ini adalah gambaran monitoring internal. Jadi monitoring internal bertujuan mempersiapkan tim menghadapi Monef eksternal dan memaksimalkan peluang lolos PIMNAS. Jadi ada dua mekanisme yang sudah dikembangkan. Yang pertama adalah monitoring progres oleh dosen pendamping dan tim Monef internal UNS. Kemudian juga evaluasi oleh tim Monef internal dengan melibatkan reviewer dari dalam dan luar UNS. Kemudian juga pembimbingan dan pendampingan menghadapi Monef oleh tim Bilmawa. Nah, ini tahun-tahun sebelumnya kalau kalian lihat dari sini itu kegiatannya sangat ketat dan jadwalnya sangat ketat. Jadi begitu pendanaan, pelaksanaan, setelah pelaksanaan langsung persiapan Monef dan seterusnya. Oke, next.
Next. Nah, ini pendampingan Primnas yang akan kalian dapatkan. Jadi bertujuan mengoptimalkan kesiapan tim untuk bertanding di ajang Primnas, dilakukan melalui training intensif dan simulasi Primnas. Nah, tujuannya adalah kita tingkatkan keunggulan substansinya, kemudian keunggulan dalam presentasi oral dan poster. Kalau kalian melihat video-video Primnas tahun kemarin dan tahun sebelumnya, itu Timnas itu bukan hanya soal substansi atau isi yang kalian sampaikan, tetapi juga bagaimana kalian membawakannya dengan baik. Kemudian juga daya juang seluruh anggota tim. Tahun lalu di FK kita punya pengalaman yang kurang mengenakan, di mana di salah satu tim yang kita andalkan itu ada satu anggota yang tiba-tiba hilang begitu saja, nggak bisa dikontak dan seterusnya. Nah, itu jelas membuat kinerja tim sangat timpang. Oleh karena itu, pesan saya ke teman-teman Kastrat dan kalian yang berencana membuat PKM, itu dari awal tidak hanya fokus ke judul, tetapi juga pastikan tim, anggota tim ini punya strength-nya masing-masing. Misalnya ada yang pintar analisis, kemudian komunikasi yang baik, dan seterusnya. Kalian juga bisa mengambil teman-teman dari fakultas lain, prodi lain. Kemudian yang kita libatkan ada banyak orang, dosen pendamping, jadi berkali-kali kita mengundang juri PKM nasional pada saat review proposal sebelum ke Unggah Simbel Mawa, kemudian saat monitoring, kemudian Prapimnas, jadi berkali-kali. Kemudian kita undang juga pelatih debat profesional, kemudian psikolog. Next. Nah, jadi PKM ini menjadi sangat penting, terutama tidak hanya untuk universitas, tetapi juga buat kalian. Banyak sekali insentif yang sudah ditawarkan. Misalnya kalian lolos Pimnas, juara dapat medali itu tidak perlu skripsi. Kemudian ada juga sertifikat. Dan kebetulan saya sendiri adalah pewawancara LPDP beasiswa. Itu kalau ada portofolio menang Pimnas, itu sudah istilahnya kita pewawancara udah hampir tutup mata, karena kalau kalian sudah lolos Pimnas apalagi medali, itu pasti sudah teruji dari segi intelektualitas, kinerja, daya tahan, kemampuan komunikasi, jadi paket lengkap. Karena saya sudah wawancara berapa kali, berkali-kali jadi wawancara LPDP. Kalau sudah ada portofolio Pimnas, ini sudah jadi golden ticket untuk kalian mendapatkan beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi tetapi sekali lagi Timnas ini butuh persiapan dan kita harus collab benar-benar antara tim dosen dan tim mahasiswa. Nah, tahun ini saya sudah berkomitmen, saya bilang juga ke Yakin dan teman-teman, tahun ini saya akan lebih fokus ke FK, tidak lagi ke universitas. Balik lagi saya setuju dengan Pak Maulidan bahwa FK ini macan tidur, selama ini kelamaan tidurnya, sudah saatnya kita bangkit gitu ya, dan mendapatkan prestasi terbaik di PKM, terutama di Pimnas ini. Saya kira itu dari saya untuk memberikan gambaran proses dan hal-hal penting untuk menjadi catatan persiapan. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi apa saja, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hakim atas pemaparan materinya. Nah, karena sudah ada pemaparan yang luar biasa, kayak rasanya itu sayang gitu kalau kita nggak nanya-nanya. Nah, karena kemarin dari PKM FKUNS sendiri, Pak, sudah menyebar G-form tentang pertanyaan seputar PKM. Nah, jadi sekarang sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk nih, Pak. Nah, untuk sesi Q&A ini dari Pak Hakim sendiri menghendaki dibacakan secara per termin atau satu persatu, begitu, Pak? Apa aja kali ya, biar enak. Oke. Sekedap nih, Pak. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana sih Pak tips proposal itu khususnya PKM RE yang bagus dan menarik untuk juri? Ya, kemarin kita sudah menyampaikan, Pak Maulidan sudah menyampaikan kisi-kisinya. Intinya adalah judul itu tidak hanya menghubungkan antara dua hal, tetapi juga ada
Bentar, saya coba untuk merumuskannya. Jadi judulnya itu langsung memberikan gambaran tentang urgensi dari penelitian yang kalian ajukan. Sebagai contoh, biasanya penelitian kita itu misalnya korelasi antara kortisol dengan apa gitu, terlalu ini, itu tidak ada inovasinya. Beda dengan misalnya ekstraksi apa untuk misalnya aplikasi pendekatan biomolekuler untuk meneliti tentang apa, itu akan menjadi sangat menarik gitu. Jadi misalnya di kebidanan itu banyak penelitian, juga masih banyak judul-judul penelitian yang potensial untuk dikembangkan. Sebagai contoh misalnya tentang baby blues di antara para ibu-ibu yang baru melahirkan. Nah, penelitian yang judul yang kurang menarik biasanya hanya mengatakan misalnya penelitian tentang hubungan antara baby blues dengan usia kandungan. Nah, mungkin akan lebih menarik ketika Anda mungkin meneliti apa sih mungkin tentang keseimbangan hormonal pada kasus-kasus baby blues dan mungkin potensi solusinya seperti itu. Intinya adalah judul yang bagus adalah judul yang ketika orang membaca sekali saja itu langsung kelihatan urgensinya dan juga potensi pemanfaatannya. Oke, jadi intinya judul itu tidak hanya menghubungkan dua hal begitu ya Pak, tapi lebih menggambarkan urgensi dari penelitiannya tersebut gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana cara membuat alokasi dana yang baik dan tepat sesuai aturan PKM? Nah, apa saja sih ya Pak yang perlu dicantumkan begitu? Oke, ini pertanyaan sangat spesifik sekali. Jadi nanti akan ada panduan. Setiap tahun panduan itu berubah. Tetapi intinya begini, kalau platformnya itu bukan soal penggunaannya, tetapi bahwa dana yang diajukan itu rasional dan realistis. Kemarin ada mitos-mitos yang mengatakan misalnya kalau dananya 10 juta ya mengajukannya 5 juta saja atau mengajukannya 8 juta, jangan sampai mengajukan 10 juta. Itu mitos yang keliru. Ya kalau memang kalian butuh 10 juta, itu ya apa namanya, ajukan aja 10 juta. Dan dana itu bisa dipakai untuk banyak hal yang menyangkut pelaksanaan kegiatan kecuali honor ya. Honor peneliti, kemudian apalagi ada nanti panduannya secara detail. Nanti kita langsung ada workshop aja bedah panduan kalau sudah turun dari Filmawa. Sekarang ini belum turun. Oke, siap. Berarti menunggu panduan yang terbaru ya Pak. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Hakim. Selanjutnya ini mungkin ada teman-teman yang penasaran gitu ya Pak. Ada yang bertanya nih, luaran itu seperti apa sih Pak? Nah, bagaimana tips buat membuat luaran itu yang bagus gitu? Luaran untuk PKM penelitian itu simple, jurnal artikel. Saran saya begini, kalau kalian mengajukan proposal riset, itu langsung sudah dibuat draft artikelnya bersamaan. Jadi kan proposal penelitian itu kira-kira sudah memuat, kalau dikonversi menjadi artikel, itu introduction sampai ke metode. Nah, itu ditulis secara paralel. Sehingga kemudian ketika kalian sudah dapat data, itu langsung bisa dianalisis dan ditambahkan menjadi artikel. Nah, luaran yang bagus adalah artikel jurnal yang sudah terbit. Dan banyak sekali jurnal-jurnal di Indonesia yang Sinta 2, 3, 4, 5, 6 yang apa namanya bisa kalian submit gitu. Jadi untuk penelitian itu kuncinya adalah di artikel jurnal, dan artikel jurnal itu diusahakan sudah terbit. Kalian bisa nyari, kalau di nasional itu jurnalnya seyogyanya, bukan seyogyanya, harus menurut saya memilih jurnal yang sudah terindeks Sinta. Syukur-syukur kalau sudah bisa submit ke jurnal terindeks Scopus. Pernah ada tim PKM UNFK yang hasil luarannya itu terbit di jurnal terindeks Scopus, dan pilihannya banyak sekali di sana. Kalian bisa diskusi dengan dosen, kira-kira jurnal apa yang sesuai dengan penelitian kalian gitu.
Sementara luaran yang lain, jadi luaran itu adalah hasil dari kegiatan yang kalian janjikan dan sesuai dengan skillnya masing-masing. Kalau penelitian adalah artikel, kalau pengabdian masyarakat misalnya adalah panduan atau mungkin hasil intervensi, sementara untuk AI itu GFK misalnya berupa video. Jadi itu nanti ada patokannya. Saran saya adalah maksimalkan luaran-luaran yang ada. Misalnya kalau penelitian itu tidak cukup artikel jurnal. Misalnya kalian bisa ngejar juga untuk paten, untuk kegiatan yang menghasilkan teknologi, atau setidaknya hak kekayaan intelektual. Misalnya kalian penelitian tentang intervensi X. Nah, intervensi itu nanti menghasilkan dua hal. Satunya adalah data, satunya adalah protokol intervensi. Datanya diolah menjadi artikel, protokolnya kalian daftarkan hak kekayaan intelektual gitu. Jadi sebanyak mungkin, tetapi juga realistis dan relevan dengan kegiatan kalian. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau ini pertanyaan tambahan ya Pak, dari tiap luaran setiap jenis bidang PKM tuh beda-beda ya Pak, atau semuanya sama gitu Pak? Beda-beda. Misalnya untuk pengabdian masyarakat itu tidak akan dikejar soal artikel jurnal. Walaupun kalau kalian bisa publish dari pengabdian masyarakat, itu akan menjadi nilai plus gitu. Dan ya, tapi menurut saya pribadi, FK itu punya potensi di dua sebenarnya. Yang dari tahun ke tahun itu selalu jadi unggulan kita. Yang pertama adalah pengabdian masyarakat, kemudian yang kedua adalah PKM riset eksakta. Cuman kalau psikologi mungkin bisa masuk ke RSH juga. Nah, itu luarannya sederhana. Kalau pengabdian masyarakat itu luarannya bisa panduan, bisa prototipe, bisa haki juga sama. Yang penting relevan. Dan kalau kalian baca ringkasan ringkasan panduan PKM-nya itu sudah ada kisi-kisinya. Oh ya, tadi ada pertanyaan tentang judul yang baik ya. Saya tambahkan sedikit dari diskusi dengan Pak Maulidan. Jadi ini adalah contoh teman-teman, kalian tentu sudah melihatnya kemarin mungkin. Ini adalah level tantangan intelektual dalam PKM RE. Jadi yang level rendah dan potensi untuk didanai rendah adalah misalnya judulnya ekstraksi senyawa golongan flavoid biji labu kuning. Ini hanya studi eksplorasi. Misalnya yang lain di kebidanan misalnya meneliti tentang faktor-faktor penyebab baby blues. Itu terlalu sederhana. Level berikutnya adalah ekstraksi dan uji fitokimia biji labu kuning yang bermanfaat sebagai bahan anti-aging. Ini sudah ada metodenya baru dan mutakhir dan potensi pemanfaatannya. Tetapi di sini kurang. Mengapa kurang? Karena ini sudah ada, penelitian ini sudah ada, gitu. Sudah banyak dilakukan. Kalau di kedokteran, saya nggak tahu ya, topik-topiknya apa aja. Kemudian berikutnya, mengungkap potensi biji labu kuning sebagai anti-aging, studi fitokimia, dan in silico. Nah, ini sudah ada tambahan lagi, sudah bukan studi eksplorasi, tetapi ada pengujian, pengujian mengungkap potensi biji labu kuning. Berarti nanti ada uji klinik istilah kita ya, atau uji efikasinya. Kemudian ada metodenya dan ada tambahan metode baru in silico. Nah, yang tinggi adalah mengungkap potensi biji labu kuning sebagai anti-aging, studi in vitro dan in silico. Kalau fitokimia itu sudah terlalu banyak, sehingga mungkin yang diganti dengan in vitro dan in silico, bertarget jalur sinyal estrogen. Nah, ini judul yang bagus dan berkualitas PIMNAS. Tetapi jangan sampai terlalu kompleks dan itu kemudian dicurigai menjadi judul titipan dosen. Contohnya misalnya mengungkap potensi biji labu kuning sebagai anti-aging,
studi in vitro, in silico, dan analisis biomolekuler bertarget. Studi biomolekuler itu terlalu tinggi untuk mahasiswa, jadi rasanya tidak realistis gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hakim atas tambahan pertanyaan yang pertama ya Pak, tips judul PKMRE gitu. Nah, di UNS sendiri kan ada kabarnya kalau lolos di PIMNAS itu bisa direkognisi ke skripsi begitu Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman, topik apa saja sih Pak yang bisa untuk menggantikan skripsi gitu? RE terutama PKM riset itu bisa mengganti skripsi secara langsung, sementara PKM pengabdian masyarakat itu bisa mengganti KKN, sementara yang PKM lain itu sudah ada draft apa namanya aturannya, kalian bisa googling di website UNS. Saya akan cari juga karena detail sekali di situ, misalnya kalau lolos pendanaan itu bisa dikonversi menjadi apa gitu. Tapi yang jelas untuk skripsi itu PKM riset. Ya baik Pak, berarti intinya skripsi PKM riset begitu ya Pak. Ini mungkin pertanyaannya sudah apa ya Pak? Sudah terjawab mungkin di sesi pemaparan materi Pak Hakim tadi. Cuman saya izin bacakan lagi, mungkin ada tambahan dari Pak Hakim. Bagaimana cara mendapatkan ide PKM yang baik agar bisa lolos PIMNAS, namun tetap dapat terrealisasi? Apakah ide harus berkaitan dengan prodi pengusul Pak? Begitu. Ya, kalau berkaitan dengan prodi pengusul saya kira wajib, terutama untuk yang ketua timnya. Mengapa demikian? Karena kalau kalian mengajukan sesuatu yang bukan menjadi bidangnya, itu akan kesulitan untuk berhadapan dengan reviewer. Baik itu reviewer pada saat moneh maupun reviewer ketika juri ketika PIMNAS. Mengapa demikian? Karena pengalaman dari tahun-tahun kemarin, reviewer yang diambil dan juri di PIMNASnya adalah benar-benar orang yang ahli di bidangnya. Saya ingat betul timnya Gania ditanya oleh juri apakah sudah mengurus etika penelitian atau belum. Itu nggak mungkin ditanyakan oleh orang yang tidak mengerti penelitian eksperimen. Artinya kalian benar-benar harus menguasai materi yang diajukan. Baik, terima kasih banyak Pak Hakim atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana sih Pak ketentuan lanjutan terperinci untuk yang ingin PKM itu lebih dari satu tim begitu Pak? Oh, PKM boleh, kalian bisa ikut lebih dari satu tim, 2 tim boleh, asalkan tidak menjadi ketua dua-duanya, itu nggak masalah. Cuman begini teman-teman, ketika dua-duanya didanai, itu akan sangat sangat kerepotan sekali. Saya kemarin mendampingi dengan intensif dan melihat sendiri bagaimana tuntutan pelaksanaan, tuntutan untuk mencapai luaran itu sangat tinggi sekali. Sehingga kalian akan kesulitan sendiri mengatur tenaga, energi, dan waktu. Gitu. Sehingga saran saya adalah daripada berpikir 2 PKM, mending fokus ke 1 PKM tetapi benar-benar sempurna gitu. Baik Pak Hakim, ini lanjutan dari pertanyaan yang atas Pak. Nah, kalau salah satunya menjadi ketua begitu Pak. Nah, kriteria ketua tim PKM yang dapat membawa timnya bertahan sampai PIMNAS itu yang seperti apa Pak? Good question. Ketua PKM harus bisa dan mau untuk membackup seluruh anggotanya dan memiliki kemampuan untuk merangkul anggotanya sehingga tidak patah di tengah jalan. Jadi PKM ini sangat melelahkan teman-teman, sangat melelahkan. Jadi dan tuntutannya banyak sekali. Jadi nanti ada tuntutan dikejar, mungkin bahasa saya agak ini ya, tapi kalian akan dikejar-kejar oleh PKM center universitas, belum lagi nanti dikejar-kejar luaran oleh Bilmawa, sehingga harus tim ini benar-benar harus saling berkoordinasi satu sama lain terus-menerus. Dan disitulah pentingnya ketua tim yang tahu gimana caranya memotivasi anak-anak. Jangan salah, nanti di tengah-tengah ini kan nanti pas pelaksanaan juga kalian kuliah.
terkadang ada yang sudah mulai disorientasi, ada yang mulai wah buat apa sih kayak gini gitu. Nah disitulah pentingnya ketua tim, dan ketua tim itu harus ambisius. Maksudnya gini, kalau penelitian empiris berkali-kali menunjukkan bahwa yang namanya optimisme itu menular. Optimisme menular, apalagi optimisme yang dimiliki oleh leader gitu. Nah, kalau misalnya ketuanya sendiri fokusnya hanya sekedar wah yang penting dapat pendanaan, kemudian proposal dilaksanakan dengan baik, ya itu akan mempengaruhi anggota-anggota yang lain sehingga targetnya tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan ketua yang sudah dari awal mindsetnya adalah saya akan memenangkan di timnas. Itu otomatis akan juga membangun motivasi anggota tim lainnya. Dan ini bukan soal PKM aja, ini sudah menjadi pengalaman saya di berbagai setting, entah itu di kampus, entah itu di luar kampus, itu benar-benar optimisme dari ketua tim ini benar-benar harus kuat. Baik, kalau itu pertanyaan kriteria ketua tim yang baik gitu ya Pak. Ini ada lanjutannya nih Pak, bagaimana mencari teman untuk tim PKM yang baik dan mampu bertahan melalui serangkaian PKM. Nah, apakah anggota tim PKM dan ketuanya itu harus dari prodi yang sama begitu Pak? Saya akan jawab dari pertanyaan kedua dulu. Disarankan malah timnya itu diverse dari berbagai prodi. Boleh di satu fakultas atau berbeda fakultas. Yang semakin diverse semakin bagus. Kemudian anggota tim seperti apa sih yang penting untuk kriterianya penting untuk diperhatikan? Menurut saya adalah yang pertama mau kerja. Itu penting dan kalian bisa melihat track record-nya. Jadi PKM ini seperti maraton. Tidak selesai dalam 1 minggu saja, tetapi berbulan-bulan. Disitulah butuh endurance, daya tahan. Nah, orang-orang yang tidak terbiasa memiliki etos kerja, itu akan gampang patah, sehingga merugikan. Walaupun orangnya asik, tetapi nanti di tengah jalan, kalau patah itu akan merepotkan anggota tim lainnya. Sehingga menurut saya kriteria pertama adalah mau kerja, dan itu sudah ada track record-nya gitu. Kemudian yang kedua tentu asik, karena banyak hal dalam banyak situasi PKM ini bisa terasa stressful. Nah disitulah kamu butuh teman yang bisa cheer you up, kemudian bisa hang out, bisa merefresh, sehingga energinya bisa tetap terjaga sampai akhir. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kalian juga perlu mengatur strategi. Misalnya anggota tim 4 yang misalnya pintar komunikasi itu apakah ada, kemudian jadi ada keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh setiap anggota tim. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak. Kriteria penilaian proposal PKM itu bagaimana ya Pak? Apakah lebih dilihat dari ide dan kebaruannya atau dari ketepatan administrasi? Ketepatan administrasi itu menjadi alat screening gitu. Bahkan sebelum dinilai itu kalau sudah tidak sesuai soal ketepatan administrasi itu akan langsung gugur. Gitu. Jadi administrasi itu bukan bagian dari penilaian, tetapi menjadi proses screening. Nah, jadi walaupun proposal kalian bagus, kemudian mungkin laporan kegiatan pelaksanaan juga bagus, tapi kalau tidak taat administrasi, format, dan seterusnya, itu tidak akan masuk proses penilaian. Selanjutnya soal penilaian, apa sih yang paling diukur? Seperti namanya, PKM ini benar-benar yang diukur adalah inovasinya, inovasi kalian. Jadi kemampuan kalian untuk berpikir out of the box, kreatif, dan inovatif. Nah, tapi yang jelas kalau secara umum proposal yang diajukan kalau penelitian itu jelas ada potensi pemanfaatannya, itu juga sangat penting juga untuk kalian pertimbangkan. Oke, kalau tadi berbicara tentang kriteria penilaian proposal, Pak. Nah, sekarang
bagaimana sih Pak menulis proposal yang baik dan benar agar bisa lolos pendanaan. Nah, eh, kriteria penilaian di mata reviewer itu seperti apa dan bagaimana tips and triknya? Oke, jadi setiap skim beda-beda, itu pasti. Tapi kalau kita ngomong soal riset, itu apa namanya, yang pertama di intro kalian harus merumuskan fenomena dengan baik. Jadi yang namanya penelitian itu kan berbasis pada pengamatan, kemudian dari pengamatan kalian melihat literatur, apakah sudah ada jawabannya atau belum, kemudian dari situ kalian kalau belum, kalian ajukan menjadi penelitian. Nah ini harus jelas sekali proses research problems formulation, formulasi pertanyaan penelitiannya. Kemudian yang kedua referensi, itu juga kalian harus benar-benar kuat, referensinya tidak hanya 1-2 tetapi banyak gitu dan relevan, kemudian up to date. Itu menurutku kalau penelitian. Kalau pengabdian masyarakat itu kuncinya terletak pada problems itu benar-benar ada di masyarakat, bukan problems yang kalian ciptakan di dalam pikiran kalian sendiri. Artinya kalian harus studi ke lapangan, kemudian asesmen, mengambil data, kemudian barulah diajukan satu gagasan pengabdian masyarakat. Sebagai contoh, kalian bisa ke sekolah-sekolah SD yang berlokasi misalnya dekat di Putri Cempos itu, dan misalnya di sana saya melihat anak-anak ini banyak yang underachievement, jadi mereka itu kesulitan untuk menguasai mata pelajaran. Itu kan problem real. Nah dari situlah kemudian kalian mengajukan sebuah solusi program untuk melakukan intervensi, itu bisa. Kemudian kalau PKM kewirausahaan, saya termasuk agak kurang, saya melihat mungkin FK itu kurang pas ya kalau masuk ke kewirausahaan. Pun kalau kamu apa namanya masuk ke kewirausahaan, nah di sini kalian harus melahirkan produk yang benar-benar baru dengan cara yang inovatif. Contoh contoh yang kurang inovatif adalah pembuatan keripik. Ada keripik apalah dari kulit apalah itu nggak bakalan ada yang lolos. Nah di sini contoh yang kewirausahaan yang lolos misalnya adalah pembuatan sabun kosmetik dari misalnya produk yang baru, misalnya apa sih gitu. Nah jadi kalau kewirausahaan produknya itu benar-benar sesuatu yang baru dan punya potensi market. Kemudian yang pengabdian implementasi PI ya, PI itu penerapan iptek, itu ada kerjasama dengan mitra pengusaha atau masyarakat gitu. Misalnya kalian ke daerah Lawean, ada para pembuat batik, ada para pembatik. Selama ini mereka duduk di kursi kecil dan mungkin bisa bikin punggung sakit. Kalian kemudian berinovasi membuat kursi yang ergonomis yang memungkinkan orang membatik berjam-jam dan tetap nyaman. Nah, itu artinya dan kemudian kalian membuat sesuatu. Itu artinya kalian harus membuat kerjasama dengan mereka dan itu contoh implementasi apa namanya penerapan iptek yang benar-benar berbasis pada kebutuhan mitra. Jadi setiap ini ada ininya sendiri. Mungkin saran saya si Kastrat bisa bikin klinik lebih khusus lagi ya nanti setelah apa namanya judul-judulnya masuk. Nanti kita kasih untuk per skimnya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hakim. Selanjutnya, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Tentang dosbing nih Pak. Pengelolaan dosbing PKM di FK itu seperti apa sih Pak? Nah, gimana caranya teman-teman itu mau dapat dosbing gitu Pak? Karena setelah disurvei itu kebanyakan teman-teman tuh kayak takut gitu untuk mencari dosen pembimbing karena dikira harus sudah punya ide yang mumpuni begitu Pak. Pertama-tama jelas yang namanya dosen pembimbing itu tugasnya membimbing. Artinya kalau kalian baru pingin pun itu ya boleh menghubungi dosen, kemudian dari situlah kalian dibimbing untuk menemukan ide.
Syukur-syukur kalian sudah punya ide, tinggal dipoles saja. Nah, di FK ini ada yang namanya grup riset atau GR atau research group RG. Ada berapa RG kemarin itu ya? Ada banyak sekali RG. Nah, misalnya ada disease control punyanya Prof. Ari Probandari, Dr. Fitri, dan lain sebagainya. Kemudian ada biomolekuler juga, Dr. Dono. Kemudian di psikologi ada Behavioral Science and Public Policy punya saya. Kemudian ada Pak Nugraha itu Mental Health and Community Empowerment. Nah, RG-RG itu menjadi patokan kalian tentang area minat riset dan pengabdian masyarakat dari dosen. Kalau misalnya seseorang, satu dosen ikut riset group biomolekuler, tentu riset yang cocok dengan beliau adalah yang sesuai dengan bidangnya biomolekuler. Kalau kalian mengajukan kewirausahaan dan misalnya membuat keripik, tentu tidak pas. Jadi saran saya adalah gunakan daftar RG di FK sebagai patokan pertama. Kemudian kalau kalian punya gagasan atau sekedar baru ingin saja, nggak apa-apa, kalian menghubungi, karena Dr. Sari sudah mendorong para dosen-dosen untuk benar-benar terlibat aktif membimbing PKM. Karena membimbing PKM itu akan menjadi nilai tersendiri juga bagi dosen maupun bagi prodi, fakultas, dan universitas gitu. Kalau kalian mencoba menghubungi satu dosen nggak dibales, ya nggak apa-apa, ganti aja dosen yang lain. Jadi nothing tulus. Keuntungan menjadi mahasiswa itu adalah boleh salah dan tidak punya quote and quote tidak usah malu, tidak perlu ada alasan untuk malu. Jadi ya wes, nekat aja. Oke, siap Pak Hakim. Nah, lalu gimana sih Pak kita bisa tahu RG itu sendiri gitu Pak? Kemarin saya share ke, saya sudah share ke Yakin ya, sama Nabila, daftar RG-nya. Ada, sebentar, saya sudah share ke Kastrat kalau tidak salah. Nanti saya bisa share lagi ke, saya cari dulu, nanti saya share ke mungkin Gania atau siapa. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Hakim. Ternyata ada satu pertanyaan lagi Pak. Ini kan mungkin teman-teman ada yang mau lagi nyari teman buat ke PKM gitu Pak. Mungkin ada yang dibingungin anak vokasi tuh boleh nggak sih ikut serta gitu. Ini pertanyaannya, apakah PKM vokasi itu dipisah gitu Pak sama S1? Ya, vokasi punya skim sendiri memang mulai tahun kemarin. Tetapi anak diploma untuk menjadi anggota saya kira tidak masalah. Tapi kalau menjadi ketua itu dia sudah punya skimnya sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hakim. Sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua belum ya, teman-teman? Oh, ada lagi Pak ternyata. Ini Pak, sebenarnya tuh kalau mencari dosen pendamping itu boleh mencari dosen dulu baru melengkapi tim, atau kita timnya harus lengkap, lalu kita menghubungi dosen gitu Pak? Sebaiknya diskusi dari awal itu sudah punya tim, sehingga setiap anggota tim itu ikut berproses sejak awal. Nah, saran saya sih membuat tim dulu baru menghubungi dosen. Walaupun bisa saja kamu menghubungi dosen dulu, diskusi, ketemu temanya, kemudian merekrut. Tetapi jatuhnya nanti pas pendanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan, anggota tim lainnya itu merasa hanya ngikut saja. Secara psikologis itu dia merasa ya datang belakangan gitu, sehingga tidak terlalu aktif atau kesulitan untuk mengambil inisiatif gitu. Jadi untuk berproses lebih baik berproses bersama sejak awal, sehingga membuat tim dulu menurut saya adalah langkah yang baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hakim. Intinya lebih baik itu kayak di awal sekalian gitu ya Pak, supaya euforianya tuh sama-sama ada gitu, memulai dari awal gitu ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak, mohon maaf. Kalau timeline pengumpulan PKM tuh kira-kira kapan aja ya Pak, kalau dilihat dari tahun lalu begitu? Baik, kalau tahun lalu, bentar, ini saya kebetulan buka juga filenya.
Jadi kalau tahun lalu itu bulan Februari itu sudah submit, akhir Februari itu sudah submit ke Simbel Mawa sebenarnya. Tetapi ini kita belum dapat panduan dan jadwalnya pasti dari Belmawa sampai sekarang. Jadi kemungkinan akan ada penundaan. Cuman informasi dari PKM Center Universitas, target mereka untuk submit review di UNS itu tetap di akhir Februari. Jadi kalian punya waktu kira-kira 3 minggu sampai 4 minggu, mungkin ya awal Maret masih bisa ya, untuk benar-benar mulai menyusun proposal. Ini ada 16 orang, satu orang jadi satu ketua tim, ada 16 proposal saja, menurut saya sudah oke lah. Asal benar-benar bagus. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hakim. Mungkin ada apa ya Pak? Pertanyaan lebih lanjut lagi, sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Hakim di pemaparan tadi mengenai timeline pengumpul ini alurnya dari awal pengumpulan proposal sampai ke PIMNAS begitu Pak. Oke. Tadi saya sempat sudah menyampaikan ya. Jadi ada 2 proses teman-teman. Yang pertama adalah proses di internal UNS sendiri, dan yang kedua proses di Belmawa. Proses di internal UNS itu pertama dimulai dari penjaringan proposal awal. Jadi nanti kalian akan submit lewat website tim UNS. Kemudian dari situ akan ada proses seleksi. Bukan seleksi dulu, ding, review. Kemudian dari review itu kalian akan dapat kesempatan untuk merevisi, memperbaiki. Kemudian submit ulang, kemudian review ulang. Nah, review ulang ini keputusannya tinggal apakah proposalnya layak atau tidak layak untuk diajukan ke Simbel Mawa. Nah, setelah sudah ditentukan proposal-proposal yang lolos, yang layak untuk submit ke Simbel Mawa, proses selanjutnya adalah kalian submit proposal ke website Belmawa. Nah, dari situ nanti kalian dapat PIN dan seterusnya yang akan dikoordinasi oleh PKM Center untuk bisa login dan seterusnya. Kemudian dari Belmawa itu nanti ada review, kemudian pengumuman lolos pendanaan. Setelah pengumuman lolos pendanaan, nanti ada pencairan anggaran, biasanya 70% dulu, kemudian 30% setelah Monef. Nah, kemudian kalian pelaksanaan, setelah pelaksanaan ada Monef, monitoring dan evaluasi. Monef ini ada 2 juga. Yang pertama adalah Monef internal UNS, jadi kalian akan disiapkan untuk menghadapi para pemonef dari Belmawa. Kemudian Monef dari Belmawa. Setelah itu nanti ada kalian submit luaran dan seterusnya, sembari kemudian nanti menunggu pengumuman mana saja yang lolos PIMNAS. Gitu kira-kira prosesnya teman-teman. Jadi panjang sekali karena ada proses di internal UNS dan proses di Belmawa. Jadi ya kalian harus punya endurance gitu, daya tahan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hakim atas jawabannya. Sepertinya semua pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab semua, Pak. Saya mewakili dari panitia PKM FKWNS 2022 menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Hakim atas kehadirannya dan pemaparan materi yang luar biasa. Pasti teman-teman ini udah semakin jelas gitu Pak dan semangat mengikuti PKM 2022. Nah, kami juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyelenggarakan acara pada sore hari ini. Kepada Pak Hakim, dipersilakan untuk stay di room meeting ataupun meninggalkan room apabila ada kegiatan lain yang harus dilaksanakan. Sebelumnya, ada dokumentasi terlebih dahulu, Pak. Mohon maaf. Baik, kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk mendokumentasikan. Oke, izin untuk share itu ya, screenshot ya. Mungkin bisa on cam dulu semuanya. Oke, mungkin ini sisanya belum bisa. Oke, 1, 2, 3.
1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah mendokumentasikan. Mungkin Pak Hakim ada acara atau agenda lain yang harus dilaksanakan, boleh untuk meninggalkan room meeting ataupun tetap stay di sini. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Moga-moga tahun ini banyak ya proposal dari FK. Dan kalau Amin. kalian punya masalah nyari dosen atau apa, lapor saja lewat Kastrat. Nanti saya akan membantu Kastrat untuk mempertemukan dengan dosen yang sesuai. Gitu. Gitu ya. Siapa? Saya pamit dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak kerasa ya teman-teman. Kita udah ada di penghujung acara nih, karena tadi sudah diawali dengan berdoa, ada baiknya acara pada sore hari ini kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah cukup, berdoa dapat dilanjutkan masing-masing. Saya mewakili panitia menyampaikan banyak terima kasih dan maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di kegiatan PKM FKUNS tahun 2022 lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.